Bayangkan sebuah pagi di mana matahari tidak pernah terbit. Bukan hanya untuk satu hari, tapi untuk 6 tahun ke depan. Udara yang Anda hirup terasa seperti pasir, menyayat paru-paru. Suhu turun drastis hingga 15 derajat Celcius dalam semalam. Hutan mati, sungai mengering, dan hewan-hewan tumbang satu persatu. Sekitar 74.000 tahun yang lalu, sejarah manusia hampir berakhir di sini. Kita berada di ambang kepunahan total. Hanya tersisa beberapa ribu orang di seluruh muka bumi. Dan pelakunya? Bukan asteroid dari luar angkasa, melainkan sebuah monster yang meledak tepat di jantung Nusantara. Inilah kisah letusan Gunung Toba. Ledakan terdahsyat dalam sejarah manusia yang hampir menghapus nama kita dari peta kehidupan. Hari ini, Danau Toba adalah permata pariwisata Indonesia. Airnya biru tenang, dikelilingi perbukitan hijau yang menyegarkan mata. Namun, bagi para ahli geologi, danau ini sebenarnya adalah bekas luka dari sebuah kejahatan alam raksasa. Danau Toba bukanlah danau biasa, ia adalah kaldera dari sebuah supervolcano. Apa bedanya gunung berapi biasa dengan supervolcano? Jika gunung Merapi atau Tambora adalah pistol, maka Toba adalah bom nuklir. Letusan Toba dikategorikan sebagai VI8 atau Volcanic Explosivity Index skala tertinggi dalam sejarah letusan gunung berapi. Untuk memberi Anda gambaran, letusan Gunung Krakatau tahun 1883 yang suaranya terdengar sampai Australia itu, Toba 100 kali lebih kuat dari itu. 74.000 tahun lalu, tekanan magma di bawah tanah Sumatera mencapai titik didihnya. Dalam sebuah ledakan yang kekuatannya setara dengan jutaan bom atom Hiroshima, Toba memuntahkan isinya. Sebanyak 2.800 km kubik material vulkanik meledak ke angkasa. Abu vulkaniknya tidak hanya menutupi Sumatera, tapi terbang menyeberangi samudera hingga ke India, Afrika, dan Timur Tengah. Di India, lapisan abu Toba ditemukan setebal 15 cm, menimbun seluruh peradaban manusia purba di sana seketika. Namun, ancaman terbesarnya bukanlah batu atau lava, melainkan sesuatu yang jauh lebih halus, belerang atau sulfur. Ledakan itu menyuntikkan miliaran ton gas sulfur dioksida ke lapisan stratosfer. Gas ini berubah menjadi aerosol asam sulfat yang memantulkan kembali cahaya matahari keluar angkasa. Seketika, bumi kehilangan sumber panas utamanya. Kegelapan total menyelimuti planet kita. Inilah yang disebut para ilmuwan sebagai volcanic winter atau musim dingin vulkanik. Suhu global turun rata-rata 3 hingga 5 derajat Celcius, dan di beberapa wilayah ekstrim, suhu bisa turun hingga 15 derajat. Tanpa sinar matahari, fotosintesis terhenti. Tanaman mati secara massal. Ketika tanaman mati, hewan pemakan tumbuhan menyusul. Dan ketika hewan-hewan itu lenyap, para pemangsa, termasuk nenek moyang kita, Homo sapiens, kehilangan sumber makanan utama. Sumber air terkontaminasi oleh logam berat dari abu vulkanik. Bumi berubah menjadi tempat yang sangat tidak ramah bagi kehidupan. Di masa ini, tidak ada lagi perburuan yang sukses. Tidak ada lagi buah-buahan untuk dipetik. Manusia purba saat itu dipaksa untuk bertahan hidup di tengah badai abu dan cuaca dingin yang menyiksa selama hampir 1 dekade. Inilah ujian filter terbesar dalam sejarah spesies kita. Sains menemukan bukti mengerikan dalam DNA kita. Para ahli genetika menyadari bahwa manusia modern memiliki variasi genetik yang sangat rendah jika dibandingkan dengan simpanse atau orang utan. Mengapa? Teori Toba Catastrope memberikan jawaban yang mengejutkan. Populasi manusia di seluruh bumi diperkirakan menyusut drastis hingga hanya tersisa sekitar 3.000 sampai 10.000 orang saja yang selamat di seluruh planet. Inilah yang disebut sebagai genetik bottleneck atau leher botol genetik. Kita hampir saja punah seperti sepupu kita, Neanderthal atau Denisovan. Jika saja sisa manusia ini gagal bertahan 1 tahun lagi, maka hari ini tidak akan ada saya, tidak akan ada Anda, dan tidak akan ada peradaban. Mereka yang selamat adalah orang-orang yang paling tangguh, paling cerdas, dan paling mampu beradaptasi. Mereka adalah nenek moyang kita semua yang berhasil melewati lubang jarum maut yang diciptakan oleh Toba. Toba saat ini memang terlihat tenang, namun ia tidak mati. Ia hanya tertidur. Di bawah keindahan danau itu, kantong magma raksasa masih terus bernapas. Para ilmuwan masih terus memantau aktivitas tektonik di sesar besar Sumatera yang melintasi kaldera ini. Letusan sebesar Toba memang hanya terjadi ratusan ribu tahun sekali. Namun, sejarah Toba mengingatkan kita betapa rapuhnya kehidupan manusia. Kita hanyalah tamu kecil di atas planet yang memiliki kekuatan penghancur yang tak terbayangkan.
Toba mengajarkan kita tentang ketangguhan, tentang bagaimana spesies kecil seperti manusia bisa bertahan dari kiamat nyata dan bangkit membangun dunia baru. Dahsyatnya letusan Toba adalah pengingat bahwa alam semesta tidak selalu berpihak pada kita. Tapi di saat yang sama, ini adalah bukti betapa luar biasanya nenek moyang kita bertahan hidup. Bagaimana menurut kalian? Apakah manusia modern sekarang dengan segala teknologinya akan bisa bertahan jika Toba meledak lagi hari ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like video ini jika kalian belajar hal baru, dan subscribe untuk penjelajahan sejarah dan sains lainnya.